Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasirul hadirin, a'azzanillah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan banyak nikmat. Yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat berada di atas dinullah, satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Tetapi ini menjelang akhir tahun, akidah umat sangat dikhawatirkan tergerus oleh syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang punya label intelektual muslim atau mungkin disebut cendekiawan muslim atau cendawan muslim. Cendekiawan atau cendawan? Yang memberikan fatwa, yang mengajak, menghimbau atas nama toleransi agar umat Islam mengucapkan selamat hari Natal atau bahkan mengadakan Natalan bersama. Kadangkala kita berpikir dengan pikiran orang awam. Kaum Nasrani ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Sudah atau belum, Pak? Sudah. Bahkan agama Samawi itu kan Yahudi, Nasrani, kemudian ditutup oleh Islam, disempurnakan. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada kaum Nasrani. Ini logika orang awam. Di Madinah, bahkan kaum Najran
para uskupnya, pendetanya datang ke Madinah untuk mendebat, menyatakan akidah mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Isa, dalam tanda kutip menurut mereka Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantahnya, dan mereka tetap kekeh, apa bahasanya, kekeh ini, nggak mau. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mubahalah. Mubahalah itu sumpah, di dalam isi sumpahnya kalau dia yang salah maka dia dan juga anak keturunannya akan dibinasakan oleh Allah, dihancurkan, dimatikan. Mereka tidak berani mengikuti mubahalah. Nabi menantang. Ya. Kalau keyakinan kamu bahwa Yesus itu Nathan benar, ayo mubahalah. Kalau ngeyel sudah dijelaskan tidak mau. Jadi ayat mubahalah itu terkait sabab nuzulnya terkait itu. Kaum Nasrani Najran ada beberapa utusan para pendeta-pendeta dari suku Najran datang ke Madinah. Poinnya di zaman Nabi itu sudah ada Nasrani, komunitas di Madinah, di samping ada Yahudi juga ada Nasrani. Kadang-kadang logika awam nyatakan, apakah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi, seorang Rasul yang disebut sebagai qudwatun hasanah, teladan terbaik, beliau pernah sekali saja sebagai bentuk toleransi, di mana negara Madinah pada waktu itu komunitasnya heterogen, tidak hanya Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Apakah Nabi pernah sekali dalam rangka untuk menjalin toleransi antar umat beragama di Madinah, beliau mengucapkan selamat Natal? Allah Ta'ala alam. Pernah Anda jumpai di Al-Quran dalam hadis. Ya. Demikian juga para sahabat yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, para imam kita, imam fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama hadis, Al-Bukhari, ada Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, dan seterusnya. Hanya ulama belakangan, sebagian yang beristihad. Tidak ada kita dapatkan mereka, para tabi'in, tabi'in, para imam, entah imam fikih, imam hadis. Kenapa sekarang diadakan? Kalau itu sebuah kebaikan, kenapa mereka dulu orang-orang yang lebih hebat kepada kita, yang lebih mereka tidak melakukannya, sedangkan kita melakukannya? Ini logika awal. Bahkan ketika keran ini dibuka, toleransi yang kebablasan, karena toleransi jamaah, ia membiarkan mereka ibadah sesuai keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi agama kamu, silakan monggo. Dan nanti resikonya di akhirat ditanggung masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Selesai. Ya. Toleransi bukan maknanya larut dan ikut. Menyatakan kegembiraan dengan hari raya mereka, mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, bahkan ada yang masuk ke gereja ke situ, ikut merayakannya. Kayaknya dulu-dulu sejak kita kecil ini, tidak kita dengar ada umat Islam masuk gereja ikut merayakan Natal.
Tapi saat ini hampir tiap tahun, yang muslim, yang muslimah pakai jilbab, pakai peci segala macam. Ada yang sholawat di gereja segala macam. Kenapa begitu seperti ini dan seterusnya? Karena keran yang awal kecil, lama-lama besar-besar. Keran awal dibuka apa? Toleransi untuk mengucapkan selamat Natal. Semakin kesini, semakin besar. Sampai akhirnya melakukan Natal bersama di gereja. Lalu memberikan subhat. Ya. Kan dulu di zamannya Omar boleh sholat di gereja. Masuk ke gereja, sholat di gereja. Apa salahnya kita misalnya baca sholawat di gereja? Ingat, dulu Umar bin Khattab sholat di gereja bersama pasukan kaum muslimin. Karena pada waktu itu tidak ada tempat. Cuaca dingin dan seterusnya. Dan itu pun bukan dirutinkan. Dalam kondisi memang itu darurat. Tidak ada masjid. Ketika menaklukkan sebuah negeri, di situ adanya gereja, datang waktu sholat, apa harus bangun masjid dulu? Baru sholat. Yang ada bangunannya gereja. Ya disingkirkan segala macam yang ada di situ, gambar-gambarnya, sholat di situ. Bahkan sekarang pun, ya di Eropa gereja-gereja pada bangkrut. Semakin sedikit pengikutnya, akhirnya dijual gerejanya, dibeli oleh umat Islam, diubah menjadi masjid. Ini bukan 1, 2, 3 gereja, banyak. Ini subhat untuk membenarkan perbuatan mereka melakukan Natalan di gereja dengan menyatakan, kan dulu Umar pernah sholat di gereja bersama kaum muslim. Dijadikan pembenaran. Waliyadzubillah. Nah jamaah ya. Malam ini sebetulnya kita akan meneruskan tafsir surah Al-Hasyr. Ya, tinggal berapa ayat aja itu. Tapi saya berpikir karena momennya tidak lama lagi tanggal 25 Desember dan kita khawatirkan kaum muslimin, mungkin saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita ada yang latah ikut mengucapkan selamat Natal, mengucapkan dengan lisan atau dengan tulisan melalui status WA ya, kepada teman-teman Nasraninya atau kepada atasan di tempat kerjanya, untuk diketahui bahwa hal itu adalah perbuatan yang terlarang dalam syariat. Malam ini kita sedikit tadabbur beberapa ayat dalam surah Maryam, atau mereka menyebutnya Maria. Surat ke-19 yang pernah viral ayat ini diawali dibaca oleh anak-anak di Afrika. Ayat keberapa, Pak? Ya. Mulai ayat 30. Maryam, coba dibuka surah Maryam 30. Mushaf Qur'annya diambil atau HP-nya yang aplikasinya dibuka. Kita akan lihat di tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang, ya mungkin waktu tidak mencukupi, kita akan poin-poin yang penting saja. Sudah ketemu surah Maryam ayat 30. Ada yang mau baca, silakan. قال إني عبد الله آتاني
وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ada artinya terjemahannya? Silakan. Yang lain biar mendengar. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong bagi neraka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu. Perhatikan jamaah. Ini sebetulnya masih ada kaitan rentetan ayatnya di sebelumnya dan setelahnya. Jadi ketika Maryam melahirkan Isa tanpa seorang ayah, dan ini jadikan dalil oleh mereka bahwa ini anak Tuhan. Padahal ada yang lebih ajaib daripada penciptaan Isa. Penciptaan siapa? Tidak usah dibandingkan Adam, Hawa saja. Jadi ada manusia diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Siapa? Ada manusia diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Nabi Adam alaihissalam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang tanpa perempuan, hanya laki-laki saja. Siapa? Hawa. Hawa itu diciptakan dari laki-laki, ya, Pak, diambilkan dari tulang rusuknya Adam. Tidak ada unsur perempuan. Jadi ada manusia diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan, yaitu Adam. Ada diciptakan tanpa perempuan, hanya laki-laki saja, yaitu Hawa. Hawa diciptakan dari rusuk. Ada diciptakan tanpa laki-laki, tapi yaitu Isa. Selain ini diciptakan laki-laki perempuan seperti kita. Harusnya kalau klaim mereka karena Isa atau Yesus menurut mereka itu lahir tanpa ayah, itu anak Tuhan atau bahkan Tuhan, unsur dari Tuhan. Harusnya Hawa pun disebut demikian. Karena Hawa tanpa ibu, tanpa perempuan, hanya diciptakan dari, atau bahkan yang paling hebat lagi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi ingat bahwa melahirkan atau dilahirkan itu sifat makhluk. Mustahil ini disandang, sifat disandang oleh Al-Khaliq, Maha Pencipta yang Allah. Mustahil. Karena yang namanya dia dilahirkan berarti membutuhkan yang lain. Membutuhkan siapa? Yang melahirkan dia. Ini mustahil Tuhan kok butuh kepada selainnya. Yang butuh kepada selainnya itu hanya makhluk. Demikian juga ketika dia melahirkan, berarti membutuhkan nanti adanya keturunan anak. Jadi ini mustahil. Makanya, ya, dalam surah Al-Ikhlas, dan ini surat paling ikhlas karena di dalamnya tidak disebut ikhlas. Ya, beda dengan Al-Falaq, disebut namanya Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, qul a'udzu birabbin nas.
Dan yang lain at-takatsur, alhaakumut takatsur. Apa lagi? Banyak ya. Tapi al-ikhlas tidak ada. Ayat 1 sampai akhir tidak ada disebut al-ikhlas. Makanya ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad artinya tidak ada duanya. Hanya tunggal. Allahus Samad. Allah itu as-Samad, yang mana seluruh makhluk membutuhkannya. Ya, seluruh makhluk itu membutuhkan Allah. Maka Allah punya nama, itu as-Samad. Makanya kalau Allah ini dilahirkan, berarti dia membutuhkan yang melahirkannya. Ini sifat makhluk. Atau Allah melahirkan, ya berarti nanti ada, ini sifat namanya berkembang biak. Ya bahkan anak SD pun ketika belajar coba di kelas 3, mungkin aja jadi guru atau bapak ibu pernah membersamai belajar anak-anak kita pelajaran IPA. Apa di antara ya sifat-sifat ya makhluk, ada yang bernafas, kemudian apa? Berkembang biak, kan gitu. Ya, masa berkembang biak? Tuhan berkembang biak? Ya, as-Samad. Allahus Samad. Allah as-Samad. Di mana seluruh makhluk membutuhkan dia, membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada ya satupun yang sekufu. Sekufu itu yang serupa, sebanding dengannya. Baik zatnya, kekuasaannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, tidak ada sedikitpun. Ini jelas akidah. Jelas ya, kita kembali ke tadi tafsir. Di rentetannya sebelum tadi yang ayat dibaca itu, ketika Maryam sudah melahirkan, lalu membawa bayi ini ke kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an barid. Kaumnya mengatakan, "Oleh Maryam, kamu datang membawa perkara yang mungkar." Kalau disebutkan ya ukhta Harun, disebutkan ya ukhta Harun menunjukkan bahwa ini keturunanmu ini orang-orang baik-baik. Ya ukhta Harun, ya, Maryam disebut wahai saudarinya Harun. Maka abuki imro'a sau'in, sungguhnya ayahmu itu bukan laki-laki yang jahat, ya, suka berzina, main perempuan. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu juga bukan pezina. Kok kamu begini? Dua anak tanpa suami. Gitu loh. Artinya Maryam diomongin segala macam seperti itu. Tapi kan sebelumnya Maryam sudah bernadar. Ini nadarul rahmani sawma, aku sudah bernadar kepada orang-orang untuk menahan diri, tidak akan berbicara, mengucapkan satu kata pun. Ya, satu diam. Mau ngomong apa? Maryam diam. Hanya bayi ini digendong, hanya ditunjuk begini saja. Disebut kayak fa'azarat ilaihi, Maryam pun berisyarat menunjuk kepada Isa yang masih bayi ini, Nabi Isa ini. Qalu kaifa tukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami yang bicara kepada anak bayi yang masih digendong? Bayi masa bisa ngomong gitu. Maryam hanya diam. Nah, yang ditunjuk ini Isa yang digendong mengatakan tadi yang dibaca oleh saudara kita. Qala inni Abdullah. Isa masih bayi digendong ini mengucapkan, aku ini Abdullah, hamba Allah. Jadi ucapan pertama Nabi Isa alaihissalam adalah mensucikan Allah dari keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Ini mukjizat, bayi bisa ngomong. Ucapan pertama yang keluar dari bayi
Isa alaihissalam ini adalah membersihkan, menyucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat makhluk. Di antara menyatakan bahwa kalau dirinya ini adalah anak Tuhan. Membantah hal itu. Ataniyal kitaba wa ja'alin nabiyya. Dia yakni Allah memberikan kepadaku Alkitab yaitu Injil dan menjadikanku seorang nabi. Ucapan ini untuk membantah tuduhan-tuduhan pada ibunya kalau ibunya berzina, karena mustahil. Kalau ibunya berzina kok anaknya jadi nabi, dia diberi kitab suci, ini mustahil. Ya enggak? Ini ucapan keduanya untuk membersihkan ibu tercintanya ini Maryam dari tuduhan-tuduhan miring, tuduhan-tuduhan keji kalau dia melakukan zina. Dengan apa? Tidak perlu menyebut ibuku orang suci, ibuku tidak melakukan itu. Tidak begitu. Dia hanya mengucapkan tadi, ataniyal kitab. Aku hamba Allah ini diberikan Alkitab yaitu wa ja'alani nabiyya dan menjadikanku aku nabi. Otomatis berarti membantah kalau Maryam adalah berzina. Kenapa? Karena Isa, anaknya Maryam ini akan menjadi nabi dan diberi Alkitab. Ya. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikanku diberkahi di mana saja aku berada. Apa kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yakni ya, keberkahan yang dimaksud adalah Nabi Isa ini menjadi muallimul khair, mengajarkan kebaikan di mana saja dia berada, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sehingga keberkahannya di sini, ya, selalu menyebarkan kebaikan, ya, dakwah tauhid, mengajak hanya menyembah Allah Ta'ala. Ini keberkahan yang dimaksud. Wa asani bisolati wa zakati, dan dia yakni Allah memerintahkanku untuk menegakkan salat dan membayar zakat madumtu hayya, selagi aku masih hidup. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Maksudnya adalah sampai datang kematian kepadamu. Maka Nabi Isa mengatakan, ya, Allah merintahkanku untuk sholat, untuk bayar zakat selagi aku hidup. Kalau sudah meninggal selesai, tidak ada taklif, tidak ada lagi perintah. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya, dan memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku, itu Maryam, dan Allah tidak menjadikanku ini jabbaran, orang yang sombong, syakiyah, yang celaka. Kemudian di ayat 33-nya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan semoga tercurah kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini dicomot untuk jadi dalil mengucapkan selamat Natal. Padahal yang mendapatkan ayat ini, yang mendapatkan wahyu ini siapa? Rasulullah SAW. Tidak pernah mengucapkan selamat Natal, diikuti oleh para sahabat. Maka sampai detik ini kita tidak dapati kitab-kitab tafsir Al-Maqtur, At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, termasuk tafsir yang kita baca ini, tafsir Ibnu Katsir, tidak didapatkan
berdasarkan ayat tadi anjuran atau pembolehannya untuk mengucapkan selamat Natal. Assalamu alayya yauma wulitu. Keselamatan ya, semoga tercurah kepadaku pada hari kelahiranku. Lalu mereka, loh lihat nih, ada ucapan selamat pada kelahiranku. Berarti untuk mengucapkan Natal, selamat lahir. Secara tidak langsung berarti menyatakan selamat lahirnya Tuhan, Tuhan lahir. Itu. Karena mereka meyakini Isa ini adalah Yesus. Dan lahir berarti selamat Natal, selamat lahirnya Tuhan. Waliyadzubillah. Ini jamaah. Lalu apa maksudnya? Wassalamu alayya yauma wulitu. Keselamatan semoga tercurah padaku pada hari kelahiranku. Ya. Para ulama tafsir menyatakan yaitu ya Allah memberikan keselamatan, diberikan rasa aman dari gangguan setan pada hari dia dilahirkan. Makanya Nabi Isa ketika lahir nangis tidak? Setiap bayi lahir itu nangis. Disebutkan dalam hadis karena dicubit oleh setan. Kecuali adalah Isa. Nabi Isa lahir tidak ada tangisan. Kalau ibu-ibu melahirkan bayi kok tidak ada suara nangis, khawatir urip opo gimana? Ya. Jadi ya, wassalamu alayya yauma wulitu, keselamatan padaku pada hari kelahiranku. Maksudnya bukan ucapan selamat pada lahirnya, maksudnya Allah memberikan keselamatan, diberikan rasa aman dari gangguan setan ketika beliau yaitu Isa ini dilahirkan. Bukan maknanya perintah untuk mengucapkan selamat. Tafsir siapa yang menyebutkan hal ini? Kecuali hanya hasil pikiran. Tidak ada pendahulu dari kalangan para mufassirin, para ahli tafsir dan ulama tafsir. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka ini bahayanya subhat. Tidak setiap orang membawa dalil itu adalah benar. Tapi perlu dilihat bagaimana memahami dalilnya. Tidak setiap orang membawa ayat Quran pasti benar. Tapi perlu dilihat bagaimana pemahaman tafsir ayat Quran tersebut. Apakah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya? Yang barometernya adalah mengikuti tafsirnya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, tafsir bil riwayat. Wa yauma amutu, dan semoga keselamatan pada hari ya wafatku. Ya berarti juga selamat juga atas meninggalnya, begitu. Logikanya kan kalau lahir diberikan selamat Natal, mati pun selamat. Karena lanjutannya demikian. Selamat pada hari lahirku, pada hari kematianku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Selamat. Kenapa yang dicomot hanya satu aja? Selamat lahirnya, matinya tidak selamat, diucapkan selamat. Karena makna assalamu, selamat di sini bukan artinya memberikan tahniah. Selamat bukan begitu. Ini tidak ada contohnya. Tapi maksudnya Allah memberikan keselamatan pada hari lahirnya beliau yaitu Isa. Ya, Allah memberikan keselamatan pada hari meninggalnya. Ya. Dan juga nanti pada hari dibangkitkan. Diberikan keselamatan pada hari meninggalnya, yaitu Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan yaitu keselamatan di alam barzah, di alam kubur. Pada hari keselamatan pada hari nanti dia dibangkitkan hidup kembali, maksudnya adalah nanti dibangkitkan dari alam kubur ketika nanti keselamatan di akhirat.
Jadi selamat di dunia ketika lahir, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat. Ringkasnya begitu kalau dalam tafsir Al-Qurtubi. Bukan artinya memberikan tahniah, selamat. Karena kalau diberikan tafsir seperti itu, ya, konsekuensinya berarti selamanya tidak hanya lahir saja, tapi juga selamat atas meninggalnya, wafatnya, gitu. Dan maka hati-hati jamaah. Jangan pernah meremehkan dampak dari ucapan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimat min sakhatillah la yara bi ba'san yahwi biha nar jahannam sab'ina kharifan aw kama qala." Sungguhnya ada seseorang, dia mengucapkan satu kalimat yang isinya adalah min sakhatillah, kemurkaan Allah. La yara bi ba'san, yang dia menganggap remeh. Dia menganggap biasa gitu. Tapi dengan sebab ucapannya itu, dia masuk ke neraka jahanam 70 tahun, sab'ina kharifan. 70 tahun di sana, kalau seharinya 1000 tahun berarti berapa? Makanya Nabi SAW pernah dengan keras berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Sakilat ummuka ya Mu'ad." Celaka ibumu wahai Mu'ad. Ini kalimat bukan artinya mendoakan kecelakaan pada si ibu, itu dosa besar. Tapi ini merupakan sebuah idiom yang menunjukkan bagi orang yang salah, kebangetan gitu. Kalau bahasanya, celaka ibu wahai Mu'ad. Ya bukankah ya manusia itu diseret masuk ke neraka jahanam melainkan dari hasaid, dari hasil lisan mereka. Bukankah orang itu diseret mukanya di bawah, ya, kepalanya di bawah diseret ke neraka jahanam 70 tahun. Illa hasaida alsinatihim. Tiada lain karena hasil dampak dari ucapan dia. Kadang orang meremehkan, apa salahnya sih hanya mengucapkan sekedar selamat Natal? Toh mereka juga ketika hari raya mengucapkan, bahkan di depan gerejanya, selamat Idul Fitri di gerejanya itu. Meremehkan. Ya tidak tahu konsekuensi dari ucapan itu adalah ada keridhaan. Ya tidak, orang mengucapkan selamat Natal berarti teman ada keridhaan terhadap perayaan mereka, yang mana mereka meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Laqad kafara alladzina qalu bismillah. Sungguh telah kafir. Tegas sekali dalam surah Al-Maidah ayat berapa? 70 berapa ini? Berarti berapa? Ini tafsirnya ada Al-Maidah ini. Ini jilid ketiga. Al-Maidah surat kelima. Ayat 70-an berapa? Dibaca. 70, 71, 72 antara itu. Hah? Gak ketemu. Dia mau baca? Yang keras, Mas.
Ada terjemahannya nggak? Nggak ada. Yang ada terjemahannya silakan dibaca. Jangan ketemu. Tunggu Pak. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang begitu. Perhatikan coba. Ancaman yang keras. Tegas dan kalimat kafir. Laqad kafarul ladzina. Sungguh telah kafir. Yang menyatakan bahwa ya, Isa itu ibnullah. Isa itu putranya Allah. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah ya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa tidak menyebut sembahlah aku, enggak, tapi sembahlah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ditutup akhir ayatnya apa? Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yaitu apa? Di antara menyebutkan Allah itu punya anak. Yang menyekutukan Allah namanya, maka Allah haramkan atasnya surga. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi dia nanti. Lanjutannya ayatnya, bawahnya ada lagi. Kafir lagi nanti. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa lam yantahu amma yaquluna layamassanna alladziina kafaru minhum inhum 'adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang besar. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan sangat-sangatnya. Waliyadzubillah. Ya. Kalau tadi ya Allah menyatakan kafir bagi yang menyatakan bahwa Isa ini adalah Allah, Tuhan itu adalah Isa, Isa itu Tuhan, itu adalah kafir. Ayat berikutnya menyebutkan adalah salisu salasah. Kafir juga yang menyatakan bahwa ya Isa ini adalah satu dari tiga. Salisu salasah, Trinitas. Jadi akidah Trinitas ini tegas dikatakan kafir oleh Allah Ta'ala. Di Al-Maidah ayat keberapa tuh? 70 berapa? 73. 72, 73 berada. Ini jamaah. Jadi ya toleransi ini perlu untuk bukan larut dalam ini. Toleransi kita bermuamalah yang baik, sakit ya boleh kita jenguk, melakukan jual beli, memberikan hadiah dalam bermasyarakat, muamalah, ini toleransi. Masalah tentang hari raya, tentang masalah prinsip, akidah, ibadah, lakum dinukum waliya. Monggo silakan. Tapi saya enggak. Saya punya ini. Selesai. Ya. Sudah masuk Isya Allah. Ya, sudah masuk Isya, silakan azan dulu. Setelah azan mungkin kita lanjutkan sedikit.
Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tegas sekali di ayat tadi surah Al-Maidah ayat 72 ya, 73 ya, yang menyatakan bahwa Allah Isa itu adalah Tuhan atau Isa itu anak Tuhan, itu tegas disebut ya kafir oleh Allah Ta'ala. Dan ucapan seperti itu hampir menjadikan langit ini pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur, runtuh. Karena ucapan yang mungkar sekali. Ucapan yang sangat mungkar. Merendahkan Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Allah rendahkan karena menyatakan Allah itu seperti makhluk punya anak. Nah, jamaah Bapak Ibu bisa lihat di surah Maryam, masih di surah Maryam ya, di ayat ke-88. Ayat 88 sampai 93. Ke 92. Lihat, saya bacakan di sini ada lanjutannya ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Makanya
Raja Najasyi, ya, di Ethiopia. Ini agamanya Nasrani. Ethiopia ini negeri Nasrani. Raja Najasyi ini agamanya Nasrani. Ketika dibacakan surah Maryam, beliau menangis dan masuk Islam. Ya, Anda bisa lihat nanti di Sirah Nabawiyah, ketika Ja'far bin Abi Thalib bersama rombongannya nanti hijrah. Hijrah pertama bukan ke Madinah. Orang-orang Mekah itu hijrah pertama ke kemana? Ethiopia, ke Habasyah. Karena ada raja yang bijaksana yaitu disebut Najasyi. Walaupun sudah hijrah ke luar negara, ini tidak terima nih, betul-betul hasad dengki orang-orang Mekah ini. Terus dikuntit ke sana. Parani itu, minta supaya Raja Najasyi mengembalikan para sahabat yang tadinya musyrik sudah masuk Islam ini dikembalikan supaya mau disiksa, mau dikembalikan kepada. Tapi Najasyi ini orang bijak. Enggak, saya ingin dengar dulu dari dua tokoh itu. Saya sidang itu. Ya. Ja'far sebagai ketua utusan hanya membacakan ayat surah Maryam. Menangis. Masuk hidayah ke dalam diri. Nah ini di ayat ke-88, wa qalu takhadhar rahmanu walada. Mereka orang Nasrani ini mengatakan Allah ini memiliki anak. Seperti orang Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Nasrani juga sama. Wa qalatin nasara Isa bin. Nasrani mengatakan Isa ini adalah anaknya Allah. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Karena merendahkan Allah Ta'ala, menyandangkan sifat makhluk, sifat yang penuh kekurangan pada Allah Ta'ala. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir langit itu pecah karena ucapan tersebut. Dan bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu runtuh. Karena ucapan yang sangat munkar tadi. Hampir langit itu pecah. Apa? Anta aulir rahmani walada. Karena mereka mendakwakan bahwa Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak layak, tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ini memiliki anak. Ini jamaah, dia muliakan Allah Ta'ala. Selamatkan akidah kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, untuk memiliki prinsip pegang teguh akidah ini. Jangan latah, larut mereka. Orang yang tidak mengucapkan selamat Natal bukan artinya dia tidak toleransi. Karena kadangkala dibuat narasi negatif, disebut ekstrim. Kalau tidak mengucapkan selamat Natal, tidak, ini berarti ini Islam ekstrim. Dia tidak toleransi. Waliyadzubillah. Ini narasi yang berbeda. Toleransi membiarkan mereka sesuai keyakinannya. Kita tidak mengganggunya. Tanpa kita larut dan ikut kepada mereka. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga akidah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, sampai daripada akhir kehidupan kita di dunia ini.
Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan sebagai selingan, ya. Dan mohon maaf ya untuk tafsir Al-Hasyr kita pending dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Saya kira itu perlu ada tambahan atau cukup. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana orang yang mengucapkan selamat Natal? Apakah hilang akidahnya, keimanannya? Ya. Kalau dia mengucapkan selamat Natal itu mengakui sebagaimana pengakuan keyakinannya orang Nasrani, jelas ini batal. Selamat Natal ya sama dengan ucapannya mereka kaum Nasrani dan meyakini bahwa Isa atau Yesus menurut mereka adalah anak Tuhan, otomatis ini adalah batal keimanannya. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal ini sekedar ucapan kegembiraan memberikan tahniah selamat tanpa ada keyakinan tadi, maka tidak batal keislamannya. Tapi dihukum oleh para ulama sebagai haram. Hukumnya haram. Bukan kufur, tapi haram. Ya. Tapi ini semua harus dihindari. Ya. Yang kedua, ya, ucapan orang yang mengucapkan selamat Natal lalu dinasihati, ya dia balik dengan merendahkan, kamu itu hanya baru belajar berapa buku, berapa kitab sudah begitu. Kami ini sudah belajar 4 madhab misalnya. Ini sebetulnya kalau logika dalam debat ini apa namanya? Sebenarnya dia tidak bisa. Harusnya ya, sebenarnya kan sebenarnya ilmiahnya alasannya. Bukan menang-menangan begitu. Kalau kita kembali balik kepada, ya coba sebutkan dari 4 madhab itu siapa yang mengamalkan mengucapkan selamat Natal. Kan tadi kita hendaknya merendahkan kita. Ini tidak ilmiah, dia blesekan dia. Kamu ini masih anak bawang, masih belajar kitab-kitab kecil. Kita ini sudah banyak kitab kita pelajari, 4 madhab pelajari. Sudah berani itu. Ini kan tidak ilmiah. Ilmiah itu bantah ini, bantah ini gitu. Punya dalil ini, bantah dengan ini, begitu. Ya. Kalau ada omongan seperti itu bisa kita balik misalnya. Kalau memang panjenengan sudah pelajari banyak kitab, sampai 4 madhab sudah dipelajari semua kitab-kitabnya, tolong sebutkan. 1 saja. Misalnya Imam Syafi'i, adakah di kitab Imam Syafi'i menyatakan Imam Syafi'i mengatakan selamat Natal? Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah masih hidup, juga ada orang Nasrani. Tentu mereka pun merayakan hari-hari seperti itu. Dibuktikan, jangan hanya kalau orang omong-omong gitu. Omongnya tinggi, oh kami ini sudah banyak pelajari kita. Jadi buktikan. Jadi dalil yang ada hanya mencatut tadi, diantaranya Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu ditafsirkan menurut versi logam mereka. Kalau ditanya rujukannya mana? Kalau ayat tadi menjadi dalil bagi Anda
Ya, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Tolong tunjukkan kitab tafsir apa? Apakah ada di Ibnu Jarir At-Tabari? Apakah ada di tafsir Ibnu Katsir? Apakah ada tafsir Jalalain? Tafsir Al-Baghawi? Ya. Tafsir Al-Qurtubi? Tidak ada. Ya. Jadi ini bukan ilmiah lagi. Sehingga apa yang ketika kita menghadapi orang itu, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah padamu. Tinggal. Tidak perlu, karena dia tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ya, mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Yang seperti ini seandainya pun diberikan hujah seterang cahaya matahari, tidak akan terima. Hanya membuang waktu, membuang energi, membuat hati sakit. Ini yang disebut dengan mira. Ya, maka tarkul mira ini termasuk daripada usul dari Ahlus Sunnah. Tarkul mira itu maksudnya menjauhi debat kusir. Debat yang hanya ingin menang-menangan, ya, yang tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Ini dalam usul ahli sunnah, tidak boleh. Tarkul mira, tinggalkan debat-debat seperti itu. Membuang energi, membuang waktu, menyempatkan hati ini. Jadi masih banyak, ya, waktu-waktu yang kita gunakan untuk bermanfaat, untuk kita baca Al-Quran, untuk kita ngaji, untuk ini. Daripada ngurusi, apalagi sampai ikut di medsos misalnya, di grup-grup debat-debatan seperti ini, tidak ada manfaatnya. Bukan ilmiah lagi. Antum tinggalkan itu. Ya, Allahu ta'ala a'lam. Saya kira itu, ya, sudah 7:30 lewat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.